Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmi Ramadhani, NIM 2030105034. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang akhlak tercela. Akhlak adalah suatu perbuatan yang berpangkal pada hati atau atas kesadaran jiwanya tanpa memerlukan pertimbangan dan tanpa ada unsur pemaksaan. Kemudian diwujudkan dalam perbuatan yang berulang-ulang sehingga menjadi adat dan akhirnya menjadi sifat. Sifat adalah sebagian dari kepribadian sehingga sulit diubah karena telah tertanam dalam kepribadiannya. Jika keadaan atau hal melahirkan perbuatan terpuji menurut pandangan syariat Islam dan akal pikiran, disebut akhlak karimah atau akhlak baik. Akhlak tercela adalah sifat yang sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain. Dalam ajaran Islam, perbuatan tersebut sangat bertentangan. Perilaku tercela ada 5. Yang pertama, ananiyah. Ananiyah adalah karakter alami yang ada pada diri setiap insan apabila ia diperlukan sesuai dengan batas koridor yang ada. Namun apabila melampaui kadarnya sehingga menjelma menjadi sebuah sikap jumawa, sombong, meremehkan orang lain, menganggap orang lain itu kecil, menyepelekan pendapat orang lain, serta senantiasa berusaha untuk menguasai orang lain, maka ia adalah bahaya laten serta penyakit yang membinasakan. Maka dari itu, seorang manusia yang terkena virus ini tidak akan mau mengakui kesalahannya, dan ia senantiasa menyangka dirinya selalu benar, merasa bersih dari kesalahan dan ketergelinciran. Ia tidak memahami bahwa mengakui kesalahan itu sebagai bentuk memuliakan akal manusia. Yang kedua adalah khadab. Khadab menurut bahasa yang berarti marah atau pemarah, atau disebut juga dengan temperamental. Khadab dalam arti pemarah merupakan salah satu sifat negatif. Bila ditinjau, definisi marah merupakan suatu reaksi terhadap hambatan yang menjadi sebab gagalnya suatu usaha atau suatu perbuatan dalam mencapai suatu tujuan tertentu. Dalam bahasa Indonesia, amarah sama dengan kata marah, yakni suatu keadaan atau sifat dari seseorang pada saat ia merasakan tidak senang atau tidak merasa nyaman karena sedang. Menurut Al-Ghazali, dalam semua keadaan hukum hasad adalah haram, kecuali hasad terhadap nikmat yang diperoleh fajir atau yang hanyut dalam kemaksiatan, dan orang kafir yang mana nikmat tersebut digunakan untuk menyebar fitnah, menciptakan permusuhan, dan menyakiti makhluk. Kebencian terhadap nikmat yang dimiliki fajir dan kafir serta keinginan agar nikmat tersebut hilang dari mereka tidaklah membawa mudarat, karena kita tidak menginginkan nikmat tersebut hilang dari segi bendanya. Akan tetapi, dari segi nikmat digunakan sebagai alat untuk kerusakan. Andaikan nikmat tersebut bukanlah alat untuk kerusakan, tentulah kita tidak menginginkan nikmat tersebut. Yang keempat, gibah. Gibah menurut bahasa berarti umpatan, fitnah, dan gunjingan. Kemudian, kata umpatan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai perkataan yang memburuk-burukkan orang lain. Gibah adalah dalam bahasa Arab dan telah populer di kalangan masyarakat Muslim Indonesia. Kata ini berasal dari 3 huruf, yaitu ba ya gho, yang mempunyai arti sesuatu yang tersembunyi dari mata. Dari kata ini tercipta kata gaib yang berarti sesuatu yang tidak nampak, dan gibah merupakan istilah yang menunjukkan kepada hal yang membicarakan tentang keburukan atau aib tempat pembicaraan berlangsung. Yang kelima, namimah atau adu domba adalah menyebarkan omongan kepada orang banyak yang berisi provokasi dan niat jahat. Menurut Imam Abu Zakaria Yahya bin Syaraf Al-Nawawi, definisi namimah adalah merekayasa omongan, menghasut, memprovokasi untuk menghancurkan manusia.
lebih memahami perihal akhlak tercela, mari kita kaji lebih dalam mengenai hadis-hadisnya yang berhubungan dengan akhlak tercela. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajasu wa la tabagudu wa la tadabaru wa la yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwana. Al-muslimu aqul muslimi la yazlimuhu wa la yazuluhu wa la yakzibuhu wa la yahkiruhu. At-taqwa hahuna wa yusiru ila sadrihi thalatha marrati bihasabimrihi minasyarri an yahkira akhahul muslim. Kullu muslimi alal muslim haramu damuhu wa maluhu wa irduhu. Yang artinya, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling dengki, saling menipu, saling marah, dan saling memutuskan hubungan, dan janganlah kalian menjual sesuatu yang telah dijual kepada orang lain. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi muslim lainnya. Dia tidak menzaliminya dan mengabaikannya, tidak mendustakannya dan tidak menghinanya. Takwa itu sendiri atau seraya menunjuk dadanya sebanyak 3 kali. Cukuplah seorang muslim dikatakan buruk jika ia menghina saudaranya yang muslim. Setiap muslim atas muslim. Pelajaran yang terdapat kita ambil dalam hadis di atas. Yang pertama, larangan untuk saling dengki. Yang kedua, larangan untuk berbuat keji dan menipu dalam urusan jual beli. Yang ketiga, diharamkan untuk memutuskan hubungan terhadap muslim. Sebaliknya, harus dijaga persaudaraan dan hak. Yang keempat, Islam bukan hanya akidah dan ibadah saja, tetapi juga di dalamnya terdapat urusan akhlak dan muamalah. Yang kelima, hati merupakan sumber rasa takut kepada Allah Ta'ala. Yang keenam, takwa merupakan barometer keutamaan dan timbangan seseorang. Yang ketujuh, Islam memerangi semua akhlak tercela karena hal tersebut berpengaruh negatif dalam masyarakat Islam.